Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, fa inna taqwa junnatun min adhabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Amani yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi, dan insya Allah ada thalabul ilmi. Juga tak lupa kita niati iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan dengan melangkahkan kaki kita semua dari tempatnya, dari rumahnya masing-masing ke masjid ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan amal soleh dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadikan sarana wasilah turunnya inayah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada panutan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'in, juga tak lupa kita sekalian selaku umatnya yang selalu patuh dan taat kepadanya sampai hari akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thalathun munjiyatun, ada 3 hal yang akan menyelamatkan kita semua. Wa thalathun muhlikatun, dan ada 3 hal yang akan mencelakakan, yang akan menghancurkan. Wa thalathun darajatun, dan ada 3 hal yang akan mengangkat kedudukan seseorang, derajat seseorang. Wa thalathun kaffaratun, dan 3 hal yang akan menghapus terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi 3 hal yang akan menyelamatkan, 3 hal yang akan merusak, menghancurkan terhadap pahala, dan 3 hal yang akan mengangkat kedudukan derajat kita, dan 3 hal yang akan menghapus terhadap dosa-dosa kita. Ammal munjiyatu, adapun 3 hal yang akan menyelamatkan itu adalah fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rahasia dan dalam keadaan terang-terangan. Fisri, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang melihat, yang memperhatikan kita dalam keadaan kita sendiri. Wal alaniyah, dan dalam keadaan ada orang banyak, terang-terangan, banyak orang yang melihat, memperhatikan. Jadi dalam keadaan apapun tetap kita harus mempunyai sifat khasyatullah, kita takut kepada Allah. Hadirin, jadi ada penanaman ihsan. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan.
Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, engkau mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kamu sekalian. Jadi tertanam sifat muraqabah, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ihsan. Jadi dalam keadaan apapun tetap kita hadir rahimakumullah harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu dengan kita taqarrub, mendekat kepada Allah. Kalau takut dengan makhluk, binatang apapun yang merupakan ciptaannya, kita harus menjauh. Jadi takut ke Allah mah kita harus mendekat, tapi kalau takut kepada makhluk Allah, apapun yang kita takuti secara naluriah di dunia ini, maka kita harus menjauh. Lain sieun ku Allah teh kalah ngajauhan Allah, bukan, justru dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, yang akan menyelamatkan itu kita mempunyai sikap tengah-tengah, qasdu itu sedang-sedang saja, tengah-tengah, fil faqri wal ghina, dalam keadaan kita tidak punya, wal ghina, dan berkecukupan. Jadi keur aya teu aya itu tetap kita mempunyai sifat qasdun, siger tengah, sedang-sedang saja. Ai keur aya mah sagala dibeli, makan selalu di luar, malam dinner keur aya teh. Kuat teh ngan saminggu 2 minggu geus kitu teh eueuh biasa semata-mata acan di rumah. Balon aqua ge karalosong. Nih, sifat ibadur rahman dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang akan mendapatkan al-ghurfah, kedudukan yang tinggi nanti di surga itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang mengeluarkan biaya infak keseharian untuk diri dan keluarga, lam yusrifu, tidak terlalu berlebih-lebihan, walam yakturu, dan tidak terlalu hemat, tapi wa kana baina dzalika qawama, di antara berlebih-lebihan dan di antara hemat, antara bainal israf wal iktar. Jadi sedang-sedang saja. Hadirin, itu yang dinamakan pola hidup sederhana. Islam itu mengajarkan pola hidup sederhana. Kalaupun ada lebihnya, ya dipakai menolong. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Lain aya lebih nateh kalah dipakai sesuatu hal yang merupakan itu tindakan yang dibenci oleh Allah. Bisa jadi boros orang teh, jadi saudara setan, atau israf. Hadirahimakum. Coba dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan sampai kedua tanganmu itu terbelenggu di atas lehermu. Ini orang yang kikir, kinayah orang yang kikir. Kumaha bisa merek ya geura. Ngodok pesakna gitu bisa. Masal. Kemudian wala tabsutha kullal basti, dan jangan terlalu berlebih-lebihan ketika memberi. Fatak udah malu memahsura, yang akan menimbulkan penyesalan dan tercela. Jadi yang bagusnya bagaimana? Di antara keduanya. Di antara keduanya. Jadi jangan kikir kemudian berlebih-lebihan sehingga merugikan diri kita sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang yang kaya raya. Rasul, wah, saya akan hibah, akan wasiat, saya akan kasihkan ini uang. Dia punya keturunan anaknya. Saya akan kasih, pokoknya ini setengahnya. Oh jangan, kata Rasul, setengahnya. Sakumaha tuh Rasul, gimana kalau saya akan wasiatkan kepada orang, hibahkan sepertiga. Nah, batasnya itu sepertiga. Kata Rasul, as-sulus katsir innaka antadara warathataka aghniyaan khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafunan. Sepertiga itu sudah banyak, kata Rasul. Lebih baik engkau meninggalkan keturunan anak-anakmu kaya raya, berkecukupan, daripada meninggalkan keturunanmu miskin dan menjadi tanggungan beban orang lain.
Jadi menikah ningakeun ahli waris yang kaya raya berkecukupan daripada menjadi tanggungan beban orang lain. Jadi dibatasi hanya 1/3. Padahal setengah pun bisa. Sa'ad bin Abi Waqqas geus setengah, tapi cik Rasul jangan. Jadi 1/3. Itu terlalu berlebihan juga, itu dilarang. Hadramakumullah. Terlalu kikir juga dilarang, tapi wakana baina dzalika qawam. Kemudian wal adlu fir ridha wal ghadab, yang akan menyelamatkan itu mempunyai sifat adlu itu seimbang. Balan mencek orang malah adlu itu. Fir ridha wal ghadab, dalam keadaan hati itu ridho, senang, bahagia, wal ghadab, dan ketika marah. Tetap hadirin kita menjaga keseimbangan dalam menyikapi sesuatu. Ketika seseorang diberikan kepercayaan untuk menentukan satu hukum atau memvonis, maka jangan didahului dengan rasa cinta dan rasa benci. Kalau didahului dengan rasa suka, hadrahimakumullah, maka yang nampak di hadapannya itu adalah kebaikan. Dia akan buta dari setiap kekurangan, kecacatan. Pun sebaliknya, kalau didahului oleh rasa benci, maka yang tampak di hadapannya itu adalah hadirin kekurangan, kebaikannya itu tidak ada. Ainul hub an kulli aibin kalilah, pandangan mata kecintaan, kesukaan, kita akan buta dari sesuatu hal yang menjadi kekurangan dan cacat seseorang. Wa ainul bugdi tubdil masawiya, pandangan mata kebencian akan terlihat jelas kesalahan-kesalahan pada orang yang akan menentukan hukum atau ponisan terhadap seseorang. Jadi harus apa ya hadirin? Tadi al-adlu, harus seimbang, harus balance. Ini dalam memutuskan sesuatu perkara itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Kusabab geuleuh ti heula adrahimakumullah, sebab benci sehingga kita tidak menegakkan keadilan. Begitupun jangan sampai seseorang begitu cintanya, begitu sayangnya, begitu sukanya, yang salah pun akan menjadi benar. Kemudian yang kedua, iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jangan kita didorong hadrahimakumullah, yang kita hadapi itu si fakir, si miskin. Allah aula bihima, Allah yang lebih utama atas hal itu. Jadi lamun lempang ka tempo geus sanghareupan ku ente. Lamun turun di mobil mewah kakara gitu di sanghareupan. Nah tidak seperti itu. Iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Awil walidaini wal aqrabin, bagaimana kalau kerabat keluarga? Sama, kita harus berlaku adil. Mau orang lain mau kerabat. Nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lau anna Fatimata binti saraqat laqata'tu yadaha, andaikan putriku tercinta yakni Fatimah, Siti Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Ketika menjelang wafatnya Rasul kepada putrinya tercinta, beliau berwasiat, salini ma syi'ti min mali fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Wahai putriku tercinta, silahkan pinta apa saja kepadaku, apa yang kau inginkan di dunia ini. Mun ayeuna mambarnya bisa hayang imah gedong sigerong, kendaraan yang mewah, sok saya akan bangun, saya akan buat rumah ketika engkau meminta. Dulu itu unta atau kuda yang hebat, yang gagah, sok aku akan belikan untukmu. Tapi kata Rasul, fa inni la ughni anki minallahi syai'an, dan aku nanti di hadapan Allah
sama sekali tidak bisa menolongmu, membelamu ketika engkau melakukan kesalahan. Itu Rasul hadirahimahumullah. Muncak orang lah internet potisme lah. Ya Allah, itu bukan hanya saya yang masuk surga dan diampuni dosa-dosa, tetapi anakku ya Allah Fatimah, atau istriku ya Allah Khadijah, atau Aisyah. Tidak hadirin. Sok we. Masing-masing nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terucap dalam lisannya? Yang beliau khawatirkan, ummati, ummati, umatku, umatku. Jadi lebih sayang kepada umatnya daripada keluarganya. Jadi kita mempunyai sifat balance seimbang, firridho wal ghadab. Dalam keadaan kita senang, ridho telah bahagia, wal ghadab, dan ketika marah. Wa ammal muhlikatu, adapun hal-hal yang akan menghancurkan terhadap pahala kita, yang akan merusak, yang akan mencelakakan itu fasyuhun syadidun. Yang pertama, sifat yang amat sangat kikir lah, syuhun syadidun. Sering saya mengungkapkan Pak, dalam bahasa Arab itu ada bakhil, ada syuhu. Kalau bakhil itu kita punya makanan apapun, uang, pakaian, itu supaya dimakan, dipakai, kenyang oleh sendiri, jangan sama orang lain. Bakhil itu namanya. Nah, setiap orang kata Rasul mempunyai sifat bakhil, termasuk saya. Namun datangnya itu tajaddud wal hudus, timbul selam. Gerhayang merek kedatangna koretnya koret tuh bung merek. Jadi tergantung iman itu. Itu bakhil, setiap orang punya. Nah, yang paling bahaya mah asyuhu. Asyuhu itu amat sangat kikir. Jadi tong boroning ku batur ku diri sorangan ge ulah. Jangankan sama orang lain, dirinya pun tidak menikmati. Itu yang bahaya. Ada orang yang seperti itu, loba. Padahal hartanya luar biasa, sawahnya luas, kebunnya luas, uang di tiap rekening bank punya. Tapi tong boroning ku batur ku sarang ret teu dinikmati. Baju barelel gitu. Dahar teh jeung uyah we, sanggup poe teh ya. Geus 3 poe, hayo we dihadeutkeun deui, padahal hartanya. Nah, ada yang seperti itu hadirahmakumullah. Yang Allah sindir dalam Al-Quran, alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutam. Orang yang setiap saat mengumpul-ngumpulkan hartanya, tapi jangankan oleh orang lain, dirinya pun tidak menikmati. Akankah mereka mengira bahwa harta yang dikumpulkannya kekal? Kalla, tidak, kata Allah. La yumbazanna fil hutamah. Bagi orang itu bagiannya adalah hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Apa sih hutamah itu? Narullahil muqadah. Api Allah yang menyala-nyala, yang begitu panasnya. Jadi aya jelema Bapak Ibu yang ketika dia punya harta, jangankan oleh orang lain, diri sorangan oge tidak merasakan, tidak menikmati. Gering teh geus cenah meuli ubaran, beli obat warung atuh, anger kudu meuli. Piraga 2000 perakan, 2000 ge cenah duit eta teh. Kumaha tuh nya geus nginum cai keran sing loba. Coba caina di masjid nu gratis rimbung di imah teh. Aya teh nu kitu hadirin. Bukan karena enggak punya uang dia teh. Tapi tong meroning ku batur ku dirina ge teu dinikmati, itu bahaya asyuh. Kemudian wa'ijabul wahawan muttaba, keinginan yang selalu diikuti. Hawan muttaba itu yang akan merusak. Yang namanya nafsu itu memerintahkannya kepada kejelekan. Tidak ada nafsu sholat, tidak ada nafsu ngaji, nafsu puasa, nafsu tolabul ilmi, nafsu baca Quran, nafsu tahajud. Talamun tema ulin jalan-jalan aya kakara nafsu hawan muttaba, ini keinginan yang selalu diikuti. Hadirin, mengapa memerangi hawa nafsu itu disebut jihadul akbar, jihad yang besar? Memang itu yang paling sulit.
Kalau memerangi musuh geus puguh kan. Model di Palestina, Israel, geus puguh katingal eta, tentara-tentarana, rudalna. Tapi kalau nafsu yang ada pada diri kita tidak melihatnya. Dan kita menyangka itu merupakan bagian diri kita sendiri, padahal itu sifat yang jelek. Innan nafsa la ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Itu ayat dalam surah Yusuf ketika menerangkan Nabi Yusuf tapi digoda oleh Siti Zulaikha, tapi beliau tidak tergoda. Yang namanya nafsu mah memerintahnya terhadap kejelekan. Ingat, kalau orang pada dirinya nafsu yang memimpin, akal bisa dikalahkan, maka binatang lebih baik daripada orang tersebut. Tapi ketika nafsunya bisa dikalahkan oleh akal yang memimpin dirinya, maka orang itu lebih hebat daripada malaikat. Gila menjelema mah lamun rek hade sakalian, mun goreng sakalian. Kenapa kalau nafsu memimpin dirinya, binatang lebih baik daripada orang tersebut? Ya bisa dibuktikan, hadirin. Ku naonnya aya anjing edan, terus ieu mah keur anjing edan deui. Jalu henteu jeung jalu, hadirin. Bobogohan teh nya jalu jeung bikang. Bikang teh jeung bikang. Tapi jelema jalu jeung jalu, bikang jeung bikang. LGBT teh eueuh da. Anjing edan LGBT eueuh. Hayam LGBT eueuh gitu tah. Matak pantes balhum adall, manusia itu lebih sesat daripada binatang. Ketika hawa nafsu yang memimpin dirinya. Kemudian wa'ijabul mar'i bi nafsih, dia membanggakan terhadap dirinya. Sekarang itu orang itu membangga-banggakan terhadap teknologi ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Padahal di atas sana ada sang pencipta al-khaliq yang lebih hebat. Makanya hadirin, orang-orang yang masuk Islam di luar sana, yang konon katanya di Eropa itu banyak gereja-gereja yang gulung tikar, beralih fungsi menjadi swalayan kan? Beralih fungsi menjadi pertokoan, malah beralih fungsi menjadi masjid. Masjid ini dulunya itu adalah gereja, maka malah sampai tidak nampung Jumatan teh masih sampai ke jalan raya. Karena apa? Ilmu pengetahuan. Ketika mereka orang-orang NASA itu meneliti dalam 1 tahun sekali itu ada 1 malam yang mereka saksikan itu begitu indahnya. Waduh, pas dipotretnya begitu indahnya. Orang-orang NASA itu nunggu 1 malam itu, dan adanya pada bulan Ramadan, dan itu dirahasiakan oleh mereka. Yang akhirnya kesini bocor. Ternyata yang menyatakan hal itu ada dalam kitab suci Al-Quran, yang Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang penduduk mereka itu penduduk langit yang seperti itu, yang salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu yang penuh dengan kedamaian. Yang mereka itu menyaksikannya. Sehingga dengan ilmu pengetahuan teknologi yang mereka miliki, maka di atas sana ada lagi yang lebih hebat. Maka kebenaran itu mereka dapatkan. Arasub Islam, tak Bapak Ibu. Kemudian dia meneliti, kalau musim kemarau itu matahari terbit dari sebelah timur tapi agak ke utara. Tapi kalau musim hujan sebelah timur tapi agak ke selatan. Diteliti. Dengan perubahan-perubahan seperti itu, nanti matahari itu akan lebih bergeser ke utara, selatan, yang akhirnya terbitnya dari sebelah barat. Dengan perhitungan ilmu pengetahuan, hanya satu-satunya kitab suci yang menyatakan bahwa matahari akan terbit di sebelah barat, itu sebagai tanda hari kiamat, kiamatul kubro, kiamat yang besar. Dan itu merupakan hasil riset pengetahuan teknologi mereka. Itu hanya dalam Al-Quran. Gara-gara eta menemukan kebenaran arasub Islam. Hadir rahimakumullah.
Dan ketika hal itu tidak bisa terkendali, lamun tidak terkendali berarti deket kiamat ya. Ayat di Al-Qur'an, arasub Islam. Terus ayat teori ketika penciptaan bumi ini dari apa? Big Bang, teori Big Bang, yang api yang begitu besarnya meledak, yang dari kejauhan kelihatan seperti bunga mawar. Mereka meneliti seperti itu. Turunlah ayat pada zaman Rasulullah SAW, surah Ar-Rahman. Ternyata dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan wardatan kaddihan, yang bola api yang begitu meledak begitu besarnya dari kejauhan seperti bunga mawar. Oh, ternyata ayat Al-Quran sudah menyatakan arasub Islam. Tah nu urang nu mah nu di urang nu malurtad mah Pak punten urang nu malurtad mah ya. Jelema barodo, nu fakir, nu teu boga beas gitu kan. Manehanana hese seuseut dahar daek we dibere tah sagantang jeung sarimi dijanjikan kesananya akan ditanggung ekonomina untuk resiko dapur ke depanna budakna disapalakeun ka kara nu falakir nu barodo nu malurtad teh. Tapi mereka-mereka yang masuk Islam yang menemukan hak kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh mereka. Itu kan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika beliau menemukan hakikat ketuhanan teh. Pas ningali aya naon bintang, wah hadza rabbi, wah ieu cenah ieu pangeran. Falamma afalala uhibbul afilin, tatkala bintang itu lenyap masuk ke siang hari, mainnya cenah ya pangeran leungit, ada Tuhan menghilang. Falamma ra'al qamara bazighan, pas melihat ada ada bulan. Wah, ieu leuwih hebat, leuwih moncorong tepat jeung leuwih deukeut teh. Hadza rabbi, ini adalah Tuhan. Falamma afalala uhibbul afilin, tatkala bulan itu lenyap tidak ada. Mainnya cenah pangeran leungit. Pas nempo matahari, nah hadza akbar, ini lebih hebat lagi matahari. Pas di sore hari matahari itu terbenam, maya cenah pangeran ngaleungit ngan sakur berang hungkul, tadi peuting hungkul ayeuna teh. Makanya menemukan Nabi Ibrahim sosok Al-Khaliq sang pencipta lebih daripada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Maka beliau berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma kana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan ungkapan seperti itu hadrahimakumullah menyatakan bahwa Tuhan yang hakiki adalah fataras samawati wal ar, yang telah menciptakan langit dan bumi, termasuk bintang, bulan, langit, matahari yang ada di tata ruang angkasa sana. Terus selanjutnya wa ammad darajat, adapun amalan-amalan yang akan mengangkat, meninggikan derajat kita itu adalah yang pertama fa ifsya'us salam, menebarkan salam. Hadirin, menebarkan salam, perdamaian, keselamatan. Makanya dina Islam teu kudu bingung-bingung mikir itu selamat naon nya, ieu teh poe kene tapi beurang itu jam 12 ieu. Aduh selamat sore tapi selamat siang. Teu kudu nepo jam heula. Dalam hal keadaan apapun assalamualaikum. Lalu selamat pagi berarti pagi hungkul, selamat teh beurang mah cilaka gitu. Selamat malam, jadi selamat teh penting we, isuk mah hampura. Boting cilaka isuk mah, siang mah tapi assalamualaikum. Dan lafaz assalamualaikum itu disebut dalam ilmu balaghah itu khabariyatul lafdhan wa insya'iyatu maknan. Secara lafadznya itu khabari, tapi isinya itu adalah doa. Isinya itu adalah doa. Lit tafaul, supaya orang optimis. Assalamualaikum, selamat. Gitu. Isinya teh doa, semoga Allah memberikan keselamatan. Tapi dengan khabari, selamat. Seperti orang-orang minta doa anak tuh, saya doakan ya mau pergi ini kuliah di perjalanan jauh ke sana. Urang teh selamat. Eta teh memberikan
doa yang optimis geus salamet. Lamun kieu mah didoakeun di jalan ulah kacopetan, mangkana ayeuna teh rekana naon teh kapal laut. Sekarang badai itu melihat di perakiraan cuaca di TV lagi, saya selamat. Tah lamun kitu mah kan hate teh jadi seber, aduh aing bener sok sieun cilaka. Tapi lamun kieu mah salamet jiga. Ieu ujian sukses berhasil. Nah itu assalamualaikum itu littafaul hadrahimakum. Littafaul, untuk optimis seseorang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kesenangan. Ifsya'us salam, tebarkanlah salam. Nih, orang yang dahulu mengucapkan salam dan menjawab salam, siapa yang paling pertama kali diberikan pahala? Yang paling dahulu mengucapkan salam. Menjawabnya itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib kifayah. Bila datang bapak kade, assalamualaikum ke ngariung. Aya saurang ngajawab, waalaikumsalam warahmatullah. Geus gugur tak kewajiban masih dia. Tapi lamun kabeh teh caricing nu hiji nunutan, nu kadua sare, nu katilu terlalu konsentrasi. Tapi kalau tidak mendengar mah enggak apa-apa. Ya malah mendengar. Kalau tidak mendengar mah enggak apa-apa. Nah, ada etikanya, ada tata caranya membaca salam itu. Yang pertama, al-qalil ilal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Pastah Bapak Ibu masuk ke sini assalamualaikum. Jadi yang satu orang kepada orang yang banyak. Nganting di sekolah tanya jadi gitu ta, guru asup sikap berdiri memberi salam. Jadi yang banyak kepada yang seorang. Makanya disiasati sebelum anak-anak sikap berdiri memberi salam, ibu atau bapak gurunya ketika masuk baca salam dulu, assalamualaikum. Anak-anak serempak menjawab waalaikumsalam. Baru setelah itu penghormatan yang bukan seremoni yang resminya. Jadi al-qalil ilal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian yang kedua, ar-raqib 'alal masyi, orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Jalan orang ke naik motor, naik mobil, batur lempang, mana yang paling dahulu baca salam? Yang berkendaraan. Jadi orang kudu miheulaan, buka langsung tak kaca teh assalamualaikum gitu. Mun kana motor assalamualaikum. Bisa teu maca salam diganti ku klakson tirit gitu teu bisa. Sebagai penghormatan gitu ya, mun dikotkeun teu nglaksonan acan baru maca salam teu bisa. Menang ganjaran meh urang teu disebut somse, tapi beda ganjarannya kita dengan mengucapkan salam. Jadi ar-raqib 'alal masyi. Kemudian yang ketiga, al-mar 'alal qa'id, orang yang lewat berjalan kepada orang yang duduk. Lagi duduk di rumahnya, lagi nyibrap. Orang lewat, yang dahulu baca salam itu yang lewat. Assalamualaikum kepada orang yang ada di rumah atau di halamannya, lagi duduk, lagi nyiram. Nah itu etika dalam membaca salam. Kemudian ketika orang membaca salam assalamualaikum, jawab dengan lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang memberikan penghormatan kepadamu, maka jawab dengan yang lebih baik. Batur mangan mendoakan keselamatan, kita mah warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ditambah wa magfiratuh? Udah sampai sana, tidak memakai wa magfiratuh, karena tuntunan dari Rasulullah SAW seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Henteu bisa merelewi aurud duha atarpi ku pantarna semisal. Nah itu bukan hanya dalam pengucapan salam. Mun batur mere beas rojo lele kurang berena pandan wangi gitu. Jadi fahayyu bi ahsana minha. Mere sarung cap gajah duduk kurang bere cap mangga anu excellent teh. Mun ngasihna wadimor anu eksklusif berena kurang BHS gitu. Lamun henteu bisa leuwih aurduha ku pantarna yang semisalna. Ulah kuno leuwih goreng, batur mere rojo lele dibere raskin teh. Tetapi dengan sesuatu yang rendah, tapi aurudduha. Wa ifsya'us salam. Kemudian yang akan mengangkatkan derajat kita lagi it'amut ta'am,
memberikan makanan kepada orang yang lapar, it'amut ta'am. Itu akan mengangkat kedudukan kita. Nyanyi lamun orang bageran bakal bageran deui ku batur. Hadirin. Pasti orang akan mendekat seperti kita gulanya, yang namanya semut akan menghampiri gula itu. Kemudian wassalatu billail wan nasu niyamun. Salat di malam hari dalam keadaan orang-orang tertidur pulas. Itu akan mengangkat derajat. Dalam sebuah syair Syekh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ulumut Ta'limnya, beliau berkata dalam syairnya, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Dengan kadar kepayahan seseorang itu kesuksesan akan diraih. Nah, barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sahiral layali, hendaknya dia sering bangun di malam hari. Untuk apa? Bertahajud, berkomunikasi kepada Allah. Nih, sedikit rasa cinta yang Allah berikan kepada diri seseorang untuk cinta kepada Allah bisa akan menjadi siksaan bagi dirinya. Contoh para ulama salaf solih, hadirin, beliau itu mempunyai kebiasaan setiap malamnya itu sholat subuhnya itu dengan wudu isya. Oh, hebat. Jadi setelah sholat isya jam 7 lewat 6 menit berjamaah, dan beliau terkadang tidak pulang ke rumah, atau pulang ke rumah, di rumahnya ada mihrab. Mihrab teh mencek orang malah pangsalatan ibu-ibu. Musolanya di rumah. Jadi satu kamar diniatkan untuk sholat. Dan memakmurkan masjid atau berdiam diri di sana, berkomunikasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking asik-asiknya komunikasi, semalam suntuk tidak terasa. Saking cintanya kepada Allah. Sehingga menyiksa dirinya. Yang seharusnya badan diistirahatkan, mata dipejamkan. Hadirin. Dan itu semua lupa. Karena cintanya kepada Allah. Jadi sholat subuhna ku wudu isya. Pernah nggak kita seumur hidup sekali saja sholat subuh ku wudu isya? Pernah tuh? Mun sholat isya ku wudu maghrib mas sering lah. Dia mas sholat subuh ku wudu isya sekali pernah tuh? Pernah. Ngan sholat isana jam 4. Sholat isana jam 4. Berang gawe capek terus lapar makan sahabakna. Sholat maghrib bener-bener panon teh geus teu kuat, dah capek terus perut kenyang. Mata ke sholat maghrib teh duh selak blok. Bangun-bangun kita ngedengar ini nih yang tahrim dari masjid, kan suka ada yang di masjid tahrim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wah, geus subuh deui ya, langsung. Sebentar lagi subuh, can sholat isya, bergegaslah ke air, wudu, terus sholat isya. Beres sholat isya, langsung adzan subuh, langsung ke masjid teu kudu wudu deui. Jadi sholat subuh dengan wudu isya, ngan isyana jam 4 kurang. Ternyata bukan pernah, itu sering. Jadi saghiru hawa ka'adzabani, sedikit rasa cinta yang telah kau berikan kepadaku, cintaku kepadamu ya Allah telah menyiksaku. Nah, menyiksa itu seperti itu. Mata yang seharusnya dipejamkan, badan perlu diistirahatkan, hadirin. Terus saja saking cintanya kepada Allah. Kan Rasul sampai bengkak kakinya kan. Sampai menyiksa diriku, kata Rasul, sampai bengkak kakinya gara-gara apa? Salat, hadirin. Jadi wassalatu billail wan nasu niyamun. Salat di malam hari dalam keadaan orang-orang tertidur pulas. Wa ammal kafaratu, adapun 3 hal yang akan menghapus terhadap dosa kesalahan kita adalah faisbaghul wudu. Kita menyempurnakan wudu dalam keadaan musim dingin, kertiris gitu kan. Aya orang malah teu karasa di Purwakarta. Di Lembang coba di ditu. Di Garut teh anu di puncakna teh di naon ngaranna teh? Anu Kampung Awan teh masuk di dieu. Dinginnya luar biasa, tapi wudu disempurnakan. Nih orang yang menyempurnakan wudunya itu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, dia akan tampil beda. Gurran muhajjalin, tampil beda dengan yang lain.
Ibu-ibu amani mau berangkat nanti siang ke undangan, berangkatnya jam 9 atau jam 10. Ini ada yang satu, si ibu itu mah setelah sholat subuh langsung masuk salon. Wah, ke salon. Kemudian bajunya pun khusus dipilihkan. Yang desainer dari salon itu, ibu warna kulitnya seperti ini, maka cocoknya warna bajunya seperti ini. Ibu tinggi badannya seperti ini, maka cocoknya seperti ini, kan gitu. Lamun anu gendut dibere kaos anu belang teh anu ka dieu tah belangna kan itu cek si Igun mah goreng itu bakal nambahan naon, bakal nambahan gendut kan. Yang harusnya garis yang lurus tenakan ke bawah seperti itu. Jadi supaya kelihatan jadi gendut teh teu katingali. Ahli desainer kan seperti ibu, seperti itu. Dan ibu-ibu yang dandannya biasa-biasa saja di rumah. Baju naoge, menang beli sendiri, ini mah khusus dipilihkan bajunya. Nah, ketika keluar ibu-ibu bareng pergi ke undangan dengan ibu yang tadi yang dari salon setelah subuh, itu akan tampil beda. Ketika naon teh ngabring rendeng, pasti pandangan itu akan tertuju kepada ibu yang tampil beda itu. Nah, orang yang wudu menyempurnakan wudu itu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah gurran muhajjalin min asaril wudu akan tampil beda. Ada rahimakumullah. Bekas dari wudu itu akan tampil beda. Gurran muhajjalin. Makanya dosa-dosa kita pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan wudu. Namun wudu itu kan ada afdol. Cara membasuh tangan bagaimana nih? Membasuh tangan itu dalam Al-Quran pun ilal marafiq, berarti ilal marafiq itu dari bawah sampai ini. Jadi ketika di keran pun kalau bisa seperti ini, kia gitu di keran, jadi ulah di kia ke, memanglah sah itu sah, tapi ada afdolnya seperti ini. Isbagul wudu. Kemudian yang keduanya wanaqlul al-aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Pernah ya saya ceritakan yang seorang sahabat Rasul itu yang rajin berjamaah, ternyata jauh rumahnya, perjalanan 1 jam dari rumah ke masjid, berangkat 1 jam, pulang 1 jam, berarti tidak kasadang lah, sajam malnya tidak kasadang jalan kaki. Akad itu kasih bening sih kan. Ketika wafatnya Rasul bertaziah, Rasul bertanya, ini suamimu wasiat enggak? Enggak. Namun kata istrinya Rasul ada keanehan. Ketika menjelang sakratul mautnya itu, suaminya itu berkata apa? Kurang jauh, kurang jauh, kurang jauh. Kurang bagus, kurang bagus, kurang bagus. Ternyata Allah memperlihatkan kepada Rasul pahala orang itu ketika melangkahkan kakinya ke masjid. Yang dilihat oleh Rasul itu adalah deretan gunung-gunung yang besar. Deretan gunung. Jadi pahala nate segede-gede gunung gitu loh, deretan gunung. Anu ngantai atau gunung teh. Jadi setiap dia pergi ke masjid itu pahalanya itu sebesar gunung, deretan gunung Rasul yang kata Rasul, langit itu hampir tertutup dengan gunung-gunung itu. Hampir aku tidak bisa melihat langit karena tertutup dengan gunung itu. Luar biasa. Tapi masih bilang kurang jauh, kurang jauh, kurang jauh. Di dalam geus maot mah sebagai tanda Bapak Ibu, sesuatu hal di dunia nu ceuk urang mah teu pira, eta mah geus teu pira. Tapi engke mah bakal jadi pira gitu loh. Uang 500 rupiah, budak geus teu daekeun di jalan budak sugan dipulung, budak ditempoh, gope cenah mah deui. Tapi nanti mah ya Allah, bakal cek urang bakal dikorehan mana deui, mana deui. Geus puguh berjamaah, geus puguh ka pangajian, geus puguh tutulung kanu butuh talang kanu susah, geus puguh sedekah nanti yang kecil mana deui bakal dikorehan seperti itu. Kemudian ada kurang bagus. Ternyata ketika beliau berangkat ke masjid di musim dingin, ada seorang penggembala, dia kedinginan, dia pakai baju 2, mun urang pakai jaket lah. Jaketna teh leuseuh lah, belel, penuh dengan tambalan. Malah bolong-bolong, sobek-sobek dia berikan ke penggembala itu. Ternyata Rasul melihatnya lebih daripada pahala yang ketika ia melangkahkan kakinya menuju masjid. Ini mah dengan satu pahala itu hampir menutupi langit. Hampir aku tidak melihat.
Eta teh masih bilang kurang bagus. Nah itu luar biasa. Jadi yang akan menghapus kepada dosa kita itu hadir rahimakumullah naqlul aqdam ilal jamaah. Melangkahkan kaki menuju berjamaah. Yang terakhir wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu salat setelah salat. Makanya kata Gus Baha nih, hebat ya Gus Baha itu perkataan itu. Geus nu jadi pikiran orang lamun geus salat subuh dina hate teh geus rek ngadaguan salat lohor gitu lah. Meskipun kita kerja ke sana kemari tapi dina hate orang geus ngadaguan salat. Geus beres salat lohor, apa yang menjadi tujuan kita akan menunggu salat asar. Geus salat asar dina hate urang tujuan rek ngadaguan salat maghrib. Maka dalam 24 jam penuh itu intidharus shalah ba'das shalah. Jadi dina pikiran teh ngadaguan ibadah parek salat wae. Meskipun kita bekerja ke sana kemari ini tapi dina pikiran orang teh orang ngadaguan lohor, geus lohor ngadaguan asar. Maka ketika dia meninggal dunia geus tah husnul khotimah jelema nu kitu. Sebab dina pikiranna geus tujuanna rek naon? Rek salat, ngadaguan salat. Maka lamun sewaktu-waktu Allah mengambil nyawa kita dengan bagtatan secara tiba-tiba teh geus dina pikiran urang teh keur naon tah? Salat, ngadaguan salat lain ngadaguan naon? Karena akan dunia lain geus salat. Aduh. Ngan urang mah kitu ya teh. Aduh teu karasa geus lohor deui wae. Teu karasa teh geus lohor. Kadang-kadang geus adan eta teh. Ieu teh geus adan can nya. Nyaho tadi adan teh nanyakeun wae geus adan encan. Sok kari salat mah. Komo salat mah lamun tema salat itu dijaga, salat akan mendoakan kita. Hafizakallah kama hafidtani. Kitu salat teh. Ya Allah, semoga Allah memelihara menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjagaku, kata salat. Tapi lamun salat ku urang dilalaikan, dilalawarakan, kata salat gimana? Dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kepadamu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan kepadaku. Cek salat. Mantak lamun urang yang didoakan ke salat hade so jaga pelihara. Salat itu selalu di awal waktu. Jadi kesimpulannya 3 hal yang akan menyelamatkan kita senantiasa takut kepada Allah dalam waktu apapun. Kemudian tetap kita seimbang, sigar tengah-tengah dalam keadaan kita berkecukupan atau tidak berkecukupan. Kemudian kita mempunyai sifat balan dalam keadaan senang dan marah. Kemudian kita harus menghindari 3 hal yang akan merusak. Kikir, amat sangat kikir. Kemudian hawa nafsu yang kita ikuti dan selalu membangga-banggakan terhadap diri kita. Kemudian kita yang harus kerjakan 3 hal yang akan mengangkat derajat kita. Yang pertama menebarkan salam, yang kedua memberikan makanan, yang ketiga sholat di malam hari dalam keadaan orang-orang tertidur. Kemudian ada 3 hal yang menjadi kifarat dosa, menghapus dosa kita. Kita menyempurnakan wudu dalam keadaan begitu dinginnya di musim yang dingin. Kemudian kita senantiasa melangkahkan kaki kita untuk menuju sholat berjamaah. Yang ketiganya menunggu sholat setelah sholat. Jadi dalam pikiran kita setelah duhur menunggu asar, setelah asar menunggu sholat maghrib, setelah maghrib menunggu sholat isya, setelah isya pun yang ada di pikiran kita mau tidur, saya menunggu sholat subuh. Berarti kalau ditunggu-tunggu pas datang waktunya kita merasa senang karena ditunggu-tunggu kan. Ditunggu-tunggu yang nomor duit, begitu itu datang nomor duit bunga kan, ditunggu-tunggu nih asar, begitu asar teh bunga seperti itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kifarat majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.